Diriwayatkan oleh Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. La darar wa la dirar. Salah satu hadis yang dijadikan oleh syariat untuk apa? Sebagai pondasi. Penting. Kenapa? Ajaran dari utama termasuk kaidah-kaidah di dalam fikih la darar wa la dirar. Termasuk pondasi agama adalah bagaimana seseorang itu jangan merugikan siapapun. Jadi asasnya bagaimana kita hidup di dunia ini selamat. Tidak boleh menimpakan bahaya ke siapapun atau menimpakan balasan yang membahayakan kepada siapapun. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana kita hidup ini bermanfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Jadi seandainya jadi orang itu jadilah orang yang paling manfaat. Itu adalah sebaik-baiknya orang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak salah di dalam hadis. Khairukum anfa'ukum linnas. Jadi orang yang paling bermanfaat itulah orang baik. Jadi apa? Jadi bagaimana kita dengan apa yang Allah berikan dari yang sedikit kelebihan itu kita manfaatkan untuk yang baik. Yang baik-baik saja. Yang jelek-jelek ya jangan ditularkan. Saya punya hobi nyolong, saya tak tularkan kepada anak-anak saya. Ya tidak boleh, hobinya jelek. Saya punya hobi begal. Saya kalau begal pasti langsung dapat gitu kan. Semua ilmu-ilmu yang baik, semua hal-hal manfaat apa yang baik itu diminta untuk siapapun. Pada binatang kita diminta untuk berbuat baik. Bahkan pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kanjeng Nabi sedang di dekat Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad melihat onta yang muter-muter di Ka'bah, tawaf. Setelah itu onta tawaf muter, itu onta akhirnya datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu onta datang kepada Kanjeng Nabi, itu onta kepalanya di tidur di pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya ontanya ngadu. Ya Rasulullah, saya ini ontanya Pak Fulan bin Fulan. Saya setiap hari dikasih makan sedikit, kerjanya banyak. Gak seimbang tuh. Badannya kurus, yang dibawa banyak. Berat bebannya. Habis itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah termasuk mukjizat bin mukjizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad bertanya, ini ontanya siapa ini? Ya Rasulullah, ini ontanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Panggil orangnya yang punya onta, dipanggil ke sini. Setelah itu yang punya onta dipanggil, benar ini ontamu, benar ya Rasulullah. Kenapa kamu punya onta? Katanya Kanjeng Nabi. Suruh kerja yang berat-berat, makannya sedikit, kurang ini makannya. Dimarahin sama Kanjeng Nabi, diingatkan. Artinya apa di sini? Para binatang pun juga berhak untuk diperlakukan yang baik. Idza qataltum fa ahsinil qatlah. Bahkan kalaupun kita membunuh mereka, itu binatang pun adabnya diajarkan oleh Kanjeng Nabi untuk mempertajam alat-alat atau pisau-pisaunya. Itu termasuk adab dan cara berbuat baik kepada binatang. Seandainya pun disembelih ya biar cepat matinya. Jangan pisau udah 5 tahun nggak dipakai, karatan semuanya udah tumpul dipakai nyembelih ayam. Motong leher itu 15 menit nggak putus itu saking tumpulnya. Tersiksa binatangnya. Dosa tidak dosa. Berbuat dolim itu yang namanya kan gitu. Baik. Dari sinilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat agar apa? Kita menjadi orang itu jangan sampai senang mencelakakan siapapun. Baik secara langsung atau tidak langsung merugikan. Contoh, yang secara langsung merugikan itu langsung mukul, langsung nendang, langsung ini itu merugikan secara langsung. Atau secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu mungkin kita kalau sekarang dibully, dikatain gitu ya.
Dikatain sehingga mentalnya rusak gara-gara sering diomongin, terus dikacangin, diiniin semuanya istilahnya tuh. Akhirnya mentalnya down sehingga dia menjadi apa? Dia menjadi tersakiti. Baik. Dua-dua ini cara menyakiti baik langsung atau tidak langsung inilah yang nanti akan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Gusti Allah. Karena nyakiti orang itu nggak harus pakai fisik. Kadang mulut lebih menyakitkan daripada cubitan kan dengan gitu kan. Diomongin sebentar sakitnya 2 tahun nggak hilang-hilang. Saya diomongin tetangga saya. Kapan? 10 tahun yang lalu. 10 tahun masih ingat. Yang nyubit 20 kali udah lupa siapa aja yang nyubit. Jadi bahan omongan ingat 20 tahun. Dulu saya pernah itu difitnah sama ibu itu. Padahal nggak sakit, nggak nyubit, nggak apa. Cuman gara-gara lisannya dia tersakiti, sakitnya nggak kira-kira. Makanya berapa banyak nanti di akhirat orang yang dimasukkan ke neraka, kata Kanjeng Nabi, mukanya yang dimasukkan terlebih dahulu, mulutnya dicelupin ke mulut. Mulutnya dibersihin dulu tuh. Disikat, cempurin api, disikatin lagi, dipukulin, belum rata, sikat lagi. Saking mulutnya banyak maksiatnya. Jadi apa? Jadi menyakiti siapapun dengan cara apapun itu yang dilarang sama kanjeng Nabi. Dan itu ajaran syariat dari mulai Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ajaran manapun yang membolehkan untuk menyakiti siapapun itu tidak boleh. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW di saat kanjeng Nabi disakiti oleh siapapun, kalau yang disakiti urusan pribadi, kanjeng Nabi nggak pernah balas. Karena sifatnya pribadi. Tapi kalau yang disakiti itu adalah agama, yang disakiti itu adalah harga diri Islam, maka kanjeng Nabi angkat pedang. Nah, di sini dibedakan. Artinya apa di sini kanjeng Nabi tegas kalau urusan syariat, tidak ada tawar-menawar. Bahkan di dalam hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika kanjeng Nabi Muhammad di depan apa? Di depan para sahabat-sahabat, ketika kanjeng Nabi mengukuhkan begitu dahsyat dan kuatnya perintah Allah yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu, kanjeng Nabi berkata, "Hei sahabat, seandainya," kata sahabat, "Fatimah binti Muhammad nyolong, tak potong tangannya." Kata kanjeng Nabi. Artinya nggak ada pandang bulu. Oh, ini putrinya Rasulullah, kalau nyolong dibiarin saja. Oh, nggak bisa. Kalau urusan kemaksiatan ya harus ditegakkan hak-haknya.